Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifia Tahtaniarta dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sekaligus langkah-langkah asesmen pada anak berkebutuhan khusus. Berikut penjelasan saya. Pertama-tama kita masuk ke dalam permasalahan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Anak berkebutuhan khusus menjadi sorotan masyarakat maupun pemerintah selama hampir 1 dekade terakhir, baik dari segi layanan pendidikan, layanan terapi, aksesibilitas umum, dan berbagai hal terkait dengan pemenuhan hak bagi anak berkebutuhan khusus. Berbagai layanan dan pemenuhan hak untuk anak berkebutuhan saat ini pun telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bahkan, pemerintah saat ini sedang gencar menggalakkan pendidikan dan lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk pendidikan inklusif serta mulai diperketatnya penggunaan bangunan-bangunan dan fasilitas umum yang harus memenuhi standar aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Karakteristik yang pertama yaitu tunanetra, di mana anak tunanetra ini adalah anak yang memiliki gangguan fungsi pada indera penglihatan. Tunanetra ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu buta total, yang kedua gangguan fungsional, dan yang ketiga yaitu low vision, di mana anak tunanetra ini memiliki kesulitan dalam menerima informasi melalui indera penglihatan. Maka dari itu, anak tunanetra ini memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Kebutuhan anak tunanetra adalah yang pertama, penggunaan tulisan braille sebagai alat baca dan tulis. Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran berbentuk nyata atau tiruan agar dapat dikenali melalui indera peraba. Yang ketiga yaitu pengenalan lingkungan melalui pengalaman nyata untuk meningkatkan orientasi mobilitas. Dan yang terakhir yaitu aksesibilitas dalam fasilitas umum seperti jalur pemandu, trotoar dengan bidang timbul, dan tulisan braille pada papan informasi. Selanjutnya yaitu tunarungu. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada indera pendengaran, baik dalam tingkatan ringan hingga berat. Anak tunarungu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu tuli, di mana tuli ini adalah tidak dapat mendengar sama sekali. Dan yang kedua yaitu kurang dengar. Kurang dengar ini mereka masih bisa mendengar tetapi butuh bantuan menggunakan alat. Kebutuhan anak tunarungu ada beberapa. Yang pertama yaitu metode pembelajaran dengan komunikasi visual, di mana komunikasi visual ini seperti membaca gerak bibir dan bahasa isyarat. Yang kedua yaitu penerapan metode komunikasi yang menggabungkan bahasa isyarat, gerakan tubuh, serta ekspresi wajah. Dan yang terakhir yaitu alat bantu dengar bagi anak yang masih memiliki sisa pendengaran. Selanjutnya yaitu tunagrita, di mana tunagrita ini merupakan kondisi di mana anak mengalami keterbatasan intelektual yang berdampak pada kemampuan belajar dan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Anak tunagrita dikategorikan ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu mampu didik atau ringan, yang kedua yaitu mampu latih dalam tingkatan sedang, dan yang terakhir yaitu mampu rawat, di mana tingkatan ini adalah tingkatan yang berat.
Kebutuhan anak tunagrita yang pertama yaitu metode pembelajaran yang sederhana, sistematis, dan berulang untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua yaitu latihan bina diri bagi anak tunagrita yang mampu latih agar lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu pendampingan dan dukungan dalam aktivitas sosial bagi anak tunagrita dengan tingkatan berat, yaitu tunadaksa. Tunadaksa merupakan gangguan pada fungsi motorik akibat kelainan pada sistem gerak, seperti gangguan pada otot dan tulang. Kebutuhan anak tunadaksa yaitu yang pertama, penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan motorik anak. Yang kedua, latihan keterampilan atau soft skill untuk meningkatkan kemandirian. Dan yang ketiga yaitu dukungan emosional dan sosial, karena anak tunadaksa rentan terhadap perasaan minder dan isolasi sosial. Berikutnya yaitu tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosional yang menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Anak tunalaras sering menunjukkan perilaku agresif, melanggar norma sosial, atau mengalami kesulitan dalam belajar. Kebutuhan anak tunalaras yaitu yang pertama, layanan konseling dan rehabilitas untuk membantu anak mengembangkan perilaku yang sesuai. Yang kedua yaitu pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu anak cerdas dan bakat istimewa. Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual atau bakat tertentu di atas rata-rata. Anak dalam kategori ini dapat mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan anak seusianya dalam aspek-aspek tertentu. Kebutuhan anak cerdas dan bakat istimewa yaitu yang pertama, program pendidikan yang menyesuaikan dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Yang kedua, pendampingan psikologis untuk mengatasi tekanan emosional akibat ekspektasi yang tinggi atau kesulitan sosial. Dan yang terakhir yaitu peluang untuk mengembangkan potensi dalam berbagai bidang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam asesmen anak berkebutuhan khusus. Sebelum masuk ke dalam langkah-langkah tersebut, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan asesmen itu? Teknik asesmen untuk anak berkebutuhan khusus dalam bimbingan dan konseling bertujuan untuk memahami secara menyeluruh baik kondisi, potensi, serta kebutuhan khusus anak agar layanan yang diberikan bisa tepat sasaran dan efektif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah-langkah asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu kita melakukan wawancara, di mana wawancara ini merupakan bagaimana kita mengetahui perasaan dan kebutuhan si konseli itu. Yang kedua yaitu observasi, di mana observasi ini bisa dapat dilakukan di berbagai setting atau di berbagai tempat. Contohnya di kelas, di rumah, atau lingkungan belajar. Teknik observasi yang dapat dilakukan itu seperti memahami perilaku, interaksi sosial, dan respon terhadap instruksi. Yang ketiga yaitu angket, di mana angket ini merupakan alat bantu khusus untuk menggali informasi tentang minat, kepribadian, gaya belajar, dan kondisi emosional. Yang selanjutnya yaitu tes psikologi, di mana tes psikologi ini menyangkut tentang tes intelligence atau IQ, yang kedua tes kepribadian, yang ketiga tes kemampuan khusus, dan yang terakhir yaitu tes perkembangan. Langkah selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud yaitu hasil atau laporan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
Yang ketiga, yang terakhir yaitu portofolio, di mana portofolio ini merupakan kumpulan karya dan tugas siswa yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan otak yang dimiliki. Faktor-faktor yang memengaruhi kesulitan guru dalam melakukan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus. Melakukan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus merupakan tantangan tersendiri bagi para guru. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kesulitan dalam proses asesmen, baik dari segi guru, siswa, lingkungan, maupun sistem pendidikan. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan kesulitan dalam asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, menyampaikan materi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, menentukan metode pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, mengatur waktu. Yang keempat, mengatur waktu untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, mengajak anak berkebutuhan khusus untuk bekerja sama. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sekaligus langkah-langkah asesmen pada anak berkebutuhan khusus. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.